Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Golfis Mania, balik lagi di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Dan bagaimana buat ikan-ikannya, terutama yang mau ditinggal mudik? Tahu sendiri kan, kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan dan sebentar lagi memasuki libur panjang. Apakah sudah ada yang dipersiapkan buat yang mau ditinggal mudik ikan-ikannya, terutama buat anak rantau seperti saya yang pastinya bakal ditinggal lama? Kecuali kalau kita punya teman atau kerabat yang biasanya nggak mudik, mungkin bisa dititipkan, jadi bisa lebih aman dan lebih tenang juga kalau ditinggal. Dan untuk episode kali ini saya mau coba bawa mudik ikan yang satu ini dulu nih. Lalu kenapa nggak langsung sekalian? Alasannya yang pertama, plastik atau wadah yang saya gunakan kapasitasnya lumayan kecil, jadi nggak cukup buat 3 ekor ini. Yang keduanya, saya nggak pakai tambahan oksigen tabung lagi, paling cuman pakai dari aerator doang. Dan yang ketiga, pastinya baru nyoba-nyoba dulu aja kira-kira aman atau enggak kalau tanpa tambahan oksigen tabung lagi. Takutnya kan kalau langsung dibawa semua pada oleng sampai di rumah. Jadi saya coba bawa 1 ekor dulu aja yang riukin ini, soalnya rajin buang telur juga. Ini airnya juga belum diganti, habis buang telur nih dia, jadi mau saya bawa duluan. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama baiknya kita puasain dulu minimal 1 hari untuk ikan yang mau dibawa. Tujuannya selama perjalanan biar dia nggak buang kotoran dulu, jadi baiknya dipuasain terlebih dahulu minimal 1 hari. Lebih lama lebih bagus juga. Contohnya seperti ini, karena yang dibawa cuman 1 ekor, jadi yang dipuasain juga 1 ekor. Kalau diberi makan kayak gini, saya ambil aja ikan yang mau dibawa, dipindahin dulu beberapa saat sampai makanannya sudah habis. Untuk sementara jadi anak tiri dulu kali ya. Kalau makanannya sudah habis, baru kita balikin lagi ikannya. Tinggal nunggu sampai besok, baru kita bungkus dan coba tes bawa mudik. Oke, lanjut, langsung kita bungkus aja. Untuk plastiknya saya menggunakan ukuran 45 kali 25 cm, pemakaian double biar lebih aman lagi dan mencegah kebocoran di perjalanan. Dan untuk airnya saya menggunakan air yang berada di dalam tank aja, tinggal nanti ditambahkan air baru langsung ke tank utama. Lanjut tinggal kita tiup menggunakan mesin aerator doang nih, bisa dilihat ya, cuman pakai aerator doang nih. Dikarenakan nggak punya tabung oksigennya juga, jadi mau gimana lagi, kita kan bukan penjual ikan. Mudah-mudahan aja selamat sampai rumah. Untuk perjalanan kira-kira 3-4 jam sampai rumah, biasanya paling telat sih 4 jam, itu pun kalau nggak ada gangguan. Tapi kalau ada gangguan bisa nambah 1 jam, soalnya saya menggunakan KRL pulangnya, jadi sekalinya kalau ada gangguan lumayan lama. Dan biar lebih aman, ikannya kita masukin tas kayak gini biar nggak ditanyain hansip, soalnya kalau ketahuan hansip tinggal diizinin masuk. Jangankan bawa ikan, saya pernah bawa cacing sutra aja lupa nggak dimasukin tas, disuruh dibuang, nggak boleh dibawa, jadi harus diumpetin kayak gini triknya. Oke, lanjut, langsung kita gas aja. Tapi sebelum digas, ikan yang 2 ini, sisa 2 ekor, kasih makan dulu. Ini ada stok terakhir cacing sutra juga, baru kita tinggal. Bye bye. Untuk perjalanan pertama menuju stasiun terdekat, saya menggunakan Gojek dulu biar lebih cepat. Dan dari kosan tadi kira-kira jam 3-an pas waktu packing, berangkat setengah 4 kurang lebih, nyampe stasiun bisa sampai jam 4-an lah.
Dan ini saya baru sampai ke stasiun tujuan tepat pukul 6 sore. Tadi berangkat dari stasiun Tanah Abang jam 4 sore, tepatnya pukul 16 lewat 10 menit. Berarti hampir 2 jam perjalanan di kereta. Dan ini sudah sampai rumah, langsung kita buka aja. Takut kelamaan juga, kira-kira ikannya masih aman atau tidak. Dan ini tampilannya, sepertinya ikannya masih aman ya, masih hidup. Tinggal kita tunggu aja beberapa menit, aklimasi dulu aja kayak gini, dan nggak pakai proses karantina lagi. Nanti langsung dicemplungin aja dan gabung sama ikan-ikan yang lama. Oke, lanjut. Kalau sudah proses aklimasi, langsung kita buka aja. Tepatnya sekarang jam 7 malam sampai di rumah. Soalnya tadi banyak mampir juga dari stasiun ke rumah. Kalau nggak banyakan mampir, paling 15 menit juga sudah sampai rumah. Dan kira-kira beginilah tampilannya setelah proses perjalanan 4 jam packing tanpa menggunakan tambahan oksigen tabung lagi. Bisa dilihat ya, ikan-ikannya masih normal, nggak ada kendala atau masalah yang mencurigakan. Dan bisa dipastikan kalau cuma 4 jam ikannya masih tetap sehat. Tapi nggak tahu juga kalau lebih dari 4 jam, soalnya belum pernah ngalamin juga. Jadi buat yang mau nyoba bawa mudik ikannya dan bingung nggak punya tambahan oksigen tabung lagi, boleh dicoba triknya. Yang penting kapasitas buat packingnya agak gedean aja, dan diusahakan harus dipuasain dulu sebelum dibawa. Tujuannya biar di perjalanan nggak buang kotoran yang bisa bikin mabok amoniak dia sendiri kalau banyak buang kotoran di perjalanan. Atau mungkin buat yang mau ditinggal mudik tapi nggak mau repot-repot bawa mudik ikannya juga, tinggal dibersihkan aja media filternya, terutama untuk media mekanisnya jangan lupa dibersihkan atau diganti yang baru. Dan kalau bisa tambahkan food timer biar ikan-ikannya masih tetap bisa makan walaupun kita tinggal. Jangan lupa tambahkan aerator juga, walaupun sebelumnya kita nggak pernah pakai aerator buat antisipasi kalau mesinnya rusak atau mati. Oke, mungkin cukup segini aja video saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan buat yang punya pengalaman masalah packing tanpa tambahan oksigen tabung lagi, boleh coret-coret aja kolom komentarnya. Kira-kira tahan sampai berapa lama? Boleh di-share di sini. Terima kasih sudah simak video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.